Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa min daril azim. Yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan hadir pada kesempatan kali ini. Ada sahabat-sahabat dari Untan, Bapak Ketua Komisariat Untan, selamat datang. Sekretaris dan jajaran pengurus serta kader Komisariat Untan. Kemudian Ketua Umum Komisariat IAIN Pontianak, Sahabat Tiono, serta jajarannya, serta anggota dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang pada kesempatan kali ini hadir dalam diskusi lintas komisariat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam diskusi. Sebenarnya kita diskusi sekaligus sharing wacana ya. Di sini tidak ada yang istilahnya ini, tetapi kita semua berbagi di sini tentang wacana-wacana yang akan kita bahas, akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya hingga umatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi penerus perjuangan membawa risalah-risalah yang disampaikan oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW sampai yaumil qiyamah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Pada hari ini wa ala kulli sholihah sirril Fatihah. Baik, sebelumnya saya terlebih dahulu akan memberikan pengantar. Mungkin teman-teman bisa nanti membaca buku-buku atau makalah yang ada di depan. Bisa ini. Kita pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat akan mendiskusikan soal rekonstruksi makna jihad. Mengapa ini penting? Karena hari ini kita dihadapkan kepada stigma bahwa Islam hari ini distigmakan dengan kekerasan atas nama agama, radikalisme atas nama agama. Dan muara daripada radikalisme atas nama agama ini adalah penyalahgunaan makna jihad itu sendiri. Jihad hari ini maknanya direduksi. Reduksi itu artinya maknanya menjadi turun ke medan perang. Nah, ini yang coba ingin kita kaji, ini yang coba ingin kita telaah lebih dalam. Maka oleh karena itu telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang saya kira cukup kompeten lah, walaupun beliau juga baru di PMI, tetapi dari segi keilmuan beliau sangat mumpuni dalam membahas soal-soal jihad, soal-soal yang kaitannya dengan tafsir jihad. Beliau adalah sahabat Hasani Mubarak, yakni sekarang duduk di semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya kira nanti beliau akan sedikit berbagi terkait dengan mana jihad yang sesungguhnya. Teman-teman kaitannya dengan makna jihad. Tapi sebelum kita berdiskusi, karena di sini ada pengurus cabang, Bang Moji, kami persilahkan kepada Bang Fatur Rozi untuk menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata dulu sebelum kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini. Bentar dulu. Silakan Bang Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hormati Umum Ketua Komisariat IAIN Pontianak Pak Sugiono beserta jajarannya. Hormati juga hadir pada kesempatan kali ini Ketua Komisariat Hutan Sahabat Mulyadi beserta jajarannya. Termasuk juga saya banggakan kepada seluruh KKMI Kota Pontianak, baik dari IAIN maupun Kota Pontianak yang hari ini semangat untuk menghadiri diskusi yang dilaksanakan oleh Komisariat IAIN Pontianak. Nah, salawat dan salam kita semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Menghadapkan beliau sehingga pada hari ini kita masih merasakan indahnya Islam wal iman, belum insya Allah kita rasakan. Langsung saja apresiasi kepada sahabat-sahabat di komisariat dengan diskusi perdana ya mungkin di kepengurusan Pak Tiono yang melibatkan komisariat ke Kota Pontianak yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi ini tetap berlanjut. Kami dari pengurus cabang akan selalu support kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, dan saya yakin di setiap komisariat akan melaksanakan kegiatan yang positif juga. Nah, terkait dengan diskusi ini adalah harga mati untuk kita selalu melakukan kaji, terutama terkait dengan nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan. Hari ini mengambil tema jihad, artinya rekonstruksi jihad. Ini meluruskan kita kembali, mungkin nanti materi sudah ada disiapkan oleh komisariat akan membahas tentang makna jihad, perspektif Nahdliyin selaku ideologi kita Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdliyin. Mudah-mudahan diskusi ini terarah. Intinya mudah-mudahan dari kawan-kawan komisariat IAIN Pontianak bisa mengajak kawan-kawan komisariat yang lain membantu kami dari pengurus cabang untuk juga menghidupkan diskusi di komisariat masing-masing juga, misalnya di Pontianak dan juga di Muhammadiyah yang hari ini tidak terlalu signifikan gerakannya. Mudah-mudahan kedepannya bisa termotivasi oleh adanya komisariat yang ada di Pontianak, khusus pada hari ini Intan dan juga IAIN. Kurang lebihnya saya mohon mungkin hanya itu saja yang ingin disampaikan. Hari ini Ketua Umum jadi pemilih Kota Pontianak tidak bisa hadir, mungkin ada halangan, tapi ini tidak boleh mematahkan semangat kita untuk mengkaji ulang tentang rekonstruksi jihad ala Nahdliyin sesuai dengan tema yang diambil oleh komisariat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak mewakili pengurus cabang. Kita sangat apresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi program kelanjutan diskusi lintas komisariat terkait dengan sharing wacana. Kemudian sesuai dengan permintaan sahabat Haji Segan ini, kadang sering kali kita lupakan. Terlebih dahulu ketika kita mengadakan sebuah kegiatan, alangkah baiknya memang kita menyanyikan terlebih dahulu Mars PMII sebagai lagu kebangsaan lah, boleh katakan lagu kebangsaan kita sebagai warga pergerakan. Saya kira ini kita mulai dulu. Siapa yang mau memimpin? Silahkan. Ira, silakan. Iya, di situ aja. Silakan berdiri terlebih dahulu. Tangan terkepak dan maju buka. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu cinta, berbela bangsa penegak agama, tangan terkepak dan maju ke muka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah berita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, bangun tersentak dari bumi subur. Denganmu PMII,
pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Denganmu PMII, pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Baik, terima kasih pada sahabat-sahabat. Langsung saja kita persilakan kepada sahabat Hasani untuk memaparkan, mungkin memberikan pengantar terhadap tema kita pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin sahabat-sahabat bisa sharing wacana atau mungkin mengajukan pernyataan atau apa yang harus didiskusikan. Kami persilakan kepada sahabat Hasani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komisariat Untar yang saya hormati juga beserta jajarannya. Saya lupa pula Ketua Komisariat IAIN Pontianak Sahabat Tiono serta seluruh jajaran, dan tak lupa kepada moderator yang telah memberikan saya waktu sedikit waktu, dan juga kawan-kawan sahabat-sahabat pergerakan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore yang berbahagia ini kita dapat menghadiri sebuah diskusi yang mudah-mudahan diskusi ini berjalan dengan aktif, ya. Salawatullah salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melepaskan kepada kita jalan ini. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalannya, amin ya rabbal alamin. Dan sesuai dengan tema yang telah dimusyawarahkan oleh, yang telah direkomendasikan oleh Ketua Komisariat, bahwa kita pada kesempatan diskusi sore ini mengangkat tema rekonstruksi makna jihad. Ketika membahas masalah jihad, sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti terdapat beberapa hal yang kurang berkenan, termasuk dalam presentasi yang kurang maksimum. Saya mohon maaf, nantinya tunggu sapa para sahabat sekalian, kami buka selebar-lebarnya. Dan sesuai dengan tema, ketika kita membahas ataupun mendengar masalah jihad, maka konotasi yang ada pada akhir-akhir ini terhadap makna jihad itu sendiri selalu bernuansa perang dan selalu berbau darah, ibaratnya seperti itu. Disinilah terjadi sebuah distorsi makna jihad yang mana kita sama-sama ketahui bahwa jihad pada dasarnya jihad memang sudah dicetuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan kepada Nabi Muhammad, yakni ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Madinah. Jadi ketika Rasul berada di Mekah, waktu itu perintah jihad sama sekali belum disinggung. Bukan cuma perintah jihad, perintah untuk memerang, perintah untuk belum juga diperintahkan.
di dalam posisi tertekan di Mekah waktu itu Rasulullah, di dalam posisi tertekan di Mekah, Rasulullah belum diberi izin untuk melakukan perang ataupun melakukan pembelaan terhadap berbagai siksaan yang diarahkan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya waktu itu. Ini bisa kita pahami bahwa waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum memiliki posisi yang tepat ataupun posisi strategis untuk melakukan perlawanan. Waktu itu posisi Rasulullah masih lemah. Yang kedua, umat Islam waktu itu masih cenderung baru dan masih sedikit daripada kaum paganis yang waktu itu mendominasi Mekah. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah belum diperintah oleh Allah untuk melakukan tindakan untuk melawan orang kafir musyrik Mekah pada waktu itu. Setelah pindah ke Madinah, dengan beberapa dinamika hijrah waktu itu yang terjadi, yakni di mana orang Madinah waktu itu memang sangat merindukan seorang yang dapat memimpin daerahnya. Kalau waktu itu di Mekah adalah sebuah daerah yang peradabannya dipegang oleh orang Quraisy. Pada waktu itu setelah Abdul Muthalib wafat, ya, tampuk kekuasaan dipegang oleh paman Rasul Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Rasulullah belum memiliki kedudukan strategis untuk memimpin kota Mekah pada waktu itu. Namun di Madinah peluang itu terbuka, peluang untuk menjadi pemimpin dan memimpin suatu daerah yang nantinya menjadi pusat peradaban Islam pertama. Ini di Madinah. Setelah dinamika hijrah selesai, dan Rasulullah ketika Rasulullah ditemui oleh dua orang dari kepala suku bangsa Aus dan Khazraj, ya. Bangsa Aus dan Khazraj, waktu itu Rasulullah diajak untuk berdiskusi untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di Madinah. Rasulullah menawarkan berbagai alternatif. Waktu itu di Madinah tengah terjadi pertumpahan darah yang tak ada selesainya, perang dingin yang tak ada selesainya antara suku Aus dan Khazraj. Jadi kedua suku ini harus ada mediasi untuk mendamaikannya, karena kedua suku ini telah memporak-porandakan peradaban Madinah. Maka waktu itu orang Madinah sangat merindukan sosok yang dapat memediasi dua kelompok ini agar bisa bersatu. Jadi orang-orang Madinah, kepala suku Aus dan Khazraj yang memang waktu itu bersepakat ingin berdamai, mereka mencari sosok pemimpin yang independen yang dapat memimpin peradaban Madinah pada waktu itu, yang awalnya namanya Yasrib. Setelah begitu Rasulullah bersedia untuk hijrah ke Madinah dan menjadi pemimpin di sana. Akhirnya setelah hijrah Rasulullah ke Madinah, yang pertama kali dilakukan adalah menghimpun kaum Muhajirin dan Ansor yang bersedia ikut pada Rasulullah. Dengan demikian Rasulullah bukan tidak ada tantangan di Madinah. Waktu itu sampai dicetuskannya piagam Madinah itu adalah karena tekanan dari beberapa orang waktu itu. Di situ ada 4 suku, setidaknya ada 4 suku yang mukim di Madinah. Ya. Pertama adalah Yahudi dan Nasrani, kedua pagan, dan ketiga kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin. Keempat suku ini setelah bersatu di Madinah, maka terjadilah dualitas suku. Artinya bermacam-macam suku yang waktu itu tinggal di Madinah membuat Rasulullah mendapat tantangan sendiri dalam membentuk sebuah peradaban. Akhirnya Rasulullah membuat piagam Madinah yang mana isinya adalah yang mana kalau diputuskan sekarang disitulah yang selama ini kita kenal dengan istilah apa istilahnya Madani, peradaban masyarakat Madani. Di situ pertama kali dicetuskan oleh Rasulullah, yakni di mana Rasulullah menghargai semua pribadi, semua suku bangsa yang ada di Madinah sebagai satu kesatuan, kebebasan beragama dan maqasidus syariah, yakni penjagaan terhadap akal, nasl dan golongan waktu itu menjadi prioritas utama Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah. Jadi itu yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah membentuk peradaban, mempersatukan umat. Walaupun waktu itu Rasulullah tidak memaksakan untuk tidak semerta-merta ketika Rasulullah datang ke Madinah lantas mengajak orang-orang Madinah untuk mengikuti ajarannya, tidak.
Tetapi waktu itu Rasulullah pertama kali adalah yang dibentuk adalah peradaban. Di sini bisa kita garis bawahi bahwa toleransi ataupun prioritas dalam berkeadaban itu sangat penting sekali, karena ini dicetuskan oleh Rasul. Rasul pertama kali adalah memberikan kebebasan kepada orang Yahudi, orang Nasrani yang waktu itu masih tergolong ahli kitab murni, walaupun ada beberapa sekte dari mereka, ada beberapa golongan dari Yahudi waktu itu seperti Banu Qainuqa, Banu Quraidah dan sebagainya, waktu itu memang keluar dari garis-garis ahlu kitab. Akhirnya itulah yang pertama kali dibentuk oleh Rasul, membentuk kepribadian berkeadaban. Membentuk kepribadian berkeadaban yang dapat menerima satu sama lain. Nah, setelah disepakati piagam Madinah oleh 4 suku besar yang ada tinggal di kota Madinah waktu itu, akhirnya Rasulullah sukses merumuskannya. Rasulullah sukses merumuskan piagam Madinah dengan berbagai konsekuensi. Apabila ada seseorang, satu golongan yang melanggar garis-garis besar yang ada di piagam Madinah ini, maka konsekuensi mereka adalah dikeluarkan dari kota Madinah. Ada beberapa larangan besar yang waktu itu tercantum di piagam Madinah. Salah satunya piagam itu adalah menjaga kaum muhajirin, menganggap kaum muhajirin yang baru datang waktu itu sebagai warga sendiri, sebagai warga tetap di situ, dengan juga menjaga hal-hal yang harus dipenuhi sebagai warga tetap. Kaum muhajirin yang baru datang diberi jaminan, harus diberi jaminan keamanan hidup oleh kaum Ansor dan kaum-kaum yang lainnya yang waktu itu hidup di Madinah, harus diberi jaminan. Yang kedua, demi menjaga keamanan kaum muhajirin, orang Yahudi Madinah dilarang bekerja sama dengan kaum-kaum paganis yang waktu itu ingin mengejar Rasulullah sampai ke Madinah. Itu garis besarnya. Setelah itu, untuk orang kafir Mekah, kaum pagan Mekah yang waktu itu mendengar Rasulullah hijrah dan membuat peradaban di Madinah, masih saja ingin terus menghentikan dakwah Rasul dengan cara bekerja sama dengan beberapa orang Yahudi waktu itu, dengan beberapa suku Yahudi. Sebagaimana kita ketahui waktu itu, yang diajak untuk bernegosiasi kerjasama pertama oleh orang Yahudi Mekah, oleh orang musyrik Mekah adalah kaum Yahudi Qainuqa, salah satunya itu. Dan sebagai akibat dari itu, kaum Yahudi Qainuqa yang telah melakukan sabotase di negerinya sendiri dengan menghentikan beberapa alur dari program piagam Madinah, maka dengan sangat terpaksa harus keluar karena telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Setelah Qainuqa keluar, maka Qainuqa bersekongkol dengan orang pagan Mekah. Mereka bersekongkol untuk memerangi Rasul. Qainuqa mempunyai beberapa orang yang waktu itu berada di Madinah, tidak ikut keluar, artinya tidak diusir, peradaban kecil dari suku Qainuqa. Dengan mudah orang dari suku Mekah ini dengan mudah dapat mengendalikan, dapat istilahnya bernegosiasi dengan kaum Qainuqa yang tersisa. Akhirnya dengan segala upaya mereka melakukan berbagai rencana dengan suku di dalam, dan akhirnya mereka mampu untuk masuk di Madinah waktu itu. Orang suku Mekah untuk masuk di Madinah. Apa yang terjadi pertama? Mereka dapat diusir. Pertama kali mereka dapat diusir karena orang Yahudi Nasrani, waktu itu orang Yahudi yang tidak membangkang piagam Madinah, yang tidak menentang piagam Madinah, waktu itu ikut perang dalam menolong muhajirin. Nah, ini asas pertama. Asas pertama bahwa tidak selamanya aksen orang Yahudi dan Nasrani itu selalu jelek di mata Islam. Nanti kita akan rekonstruksi ayat lantar du'angkal Yahudu wal Nasoro, bagaimana tinjauan ulama. Inilah aksen pertama, karena orang Yahudi dan Nasrani pada awal peradaban Islam di Madinah sama-sama memiliki rasa persaudaraan, dan mereka sama-sama melindungi kaum muhajirin agar tidak diganggu oleh kaum pagan dari Mekah. Nah, inilah nanti yang akan kita rekonstruksi lebih lanjut, bahwa orang Madinah waktu itu Yahudi Nasrani melindungi. Setelah mereka akhirnya kaum pagan Mekah akhirnya tidak jadi masuk dikarenakan dapat dihalang
dapat dihalang oleh orang Yahudi dan Nasrani dan beberapa suku yang ada di sana. Setelah itu tidak membuat orang pagan ini untuk tidak memerangi Rasul, masih saja. Caranya bagaimana? Yakni ketika kabilah-kabilah yang mensuplai makanan ke Madinah waktu itu, mensuplai makanan ataupun pedagang-pedagang yang menuju Madinah waktu itu, semua dihentikan oleh orang-orang kafir Quraisy agar tak sampai ke Madinah. Diboikot ibaratnya. Jalur perdagangannya mereka ditutup. Setelah seperti itu, setelah mendengar jalur perdagangan Rasul ditutup, jalur perdagangan Madinah ditutup, dan beberapa sahabat yang waktu itu ikut di dalam ekspedisi perdagangan ke luar negeri dibantai oleh orang-orang pagan, maka Rasulullah akhirnya mendapat wahyu bahwa sekarang kalian boleh untuk berperang. Dalam surah Al-Had, dalam surah An-Nahl, saya lupa, bahwa waktu itu adalah ayat yang pertama kali diturunkan, udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu. Itu diizinkan bagi kalian semua untuk memerangi orang-orang yang memerangi kalian karena kalian didolimi. Karena kalian didolimi. Jadi waktu itu orang kafir, orang Madinah diizinkan untuk memerangi orang kafir. Ini adalah ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah dan merupakan perintah pertama agar mereka mulai melakukan tindakan. Kita perlu menggarisbawahi. Dari sini kita akan mendapatkan pemahaman jihad yang utuh nanti. Bahwa jihad pertama kali dicetuskan adalah pertama atas pembelaan diri. Pembelaan diri yang waktu itu di mana posisi Nabi Muhammad dan kaum Ansor memang dalam keadaan tertekan. Mereka diboikot, sebagian sahabat yang ekspedisi luar negeri disiksa dan berbagai tindak penyiksaan lainnya. Dan disitulah Allah memerintahkan mereka untuk melakukan peperangan. Ini belum wajib, tapi diudhina lil ladzina yuqataluna. Para ulama mengatakan ini bukan perintah wajib, tetapi diizinkan mereka untuk memerangi balik. Ini apa yang dilakukan oleh Rasul pertama adalah dengan melakukan negosiasi. Ini konsep dakwah beliau. Melakukan negosiasi agar mereka tidak melakukan seperti ini. Yang kedua, setelah mereka benar-benar membangkang, baru Rasulullah melakukan istilahnya kontak fisik dengan kaum-kaum yang terus mensabotase Islam seperti ini. Ini adalah ayat pertama yang diperintahkan. Kita kembali kepada pembahasan makna jihad. Ini adalah di mana ayat jihad itu pertama kali turun. Itu pembahasannya. Yang kedua, yang harus untuk memahami makna jihad yang sebenarnya, ayat itu harus dipahami secara kontekstual. Yakni di dalam posisi seperti apa ayat itu diturunkan. Yakni ayat jihad itu yang sekarang menjadi legitimasi oleh orang-orang teroris sebagai ajang pembenaran terhadap pekerjaannya. Sekarang makna jihad ini selalu disalahartikan dengan makna yang seakan-akan membuat agama Islam semakin terlihat sangat. Kita mengetahui beberapa kejadian beberapa tahun lalu, kasus bom Bali yang diarsitek langsung oleh Imam Samudra dan CS Amrozi CS. Kemudian beberapa peristiwa lagi yang terjadi di luar negeri, di Timur Tengah. Kemudian yang akhir-akhir ini adalah pemberangusan sesama yang dilakukan oleh ISIS. Ini adalah sebuah gambaran kepada kita bahwa dan mereka selalu menggunakan kata jihad sebagai pembenaran ataupun legitimasi terhadap pergerakan mereka. Legitimasi ini yang harus kita ubah. Bagaimana sebenarnya ayat Al-Quran yang sebenarnya sama sekali jauh dari tindak laku teroris yang sekarang diadopsi oleh ISIS. Bagaimana ISIS menggunakan pembenaran ini? Bagaimana Imam Samudra menggunakan pembenaran terhadap pergerakannya? Ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat literal, pendekatan-pendekatan yang sangat tekstual. Ini akan kita bahas nanti. Karena di dalam merekonstruksi suatu pemahaman, kita tidak hanya terpaku pada teks. Yakni pada nasul kalam tekstual, siyakul kalam kontekstual, dan sosiohistoris asbabun nuzul itu harus kita perhatikan. Dan pergerakan jihad pada akhir-akhir ini selalu saja dihubung-hubungkan dengan gerakan fundamentalisme.
fundamentalisme itu pertama kali muncul, saya ada menulis di makalah kecil itu walaupun kurang presentatif, namun sebagai pengantar saya rasa cukup. Pertama kali muncul dan itu disebutkan di dalam bukunya Dr. Rumadi, tertulis di Kamus Oxford. Di situ fundamentalisme Islam adalah sebuah pertama kali fundamentalisme adalah sebuah paham yang disematkan kepada kaum Kristen Protestan, yang mana kaum Kristen Protestan ini selalu berupaya untuk mengembalikan doktrin-doktrin Bible kepada hal-hal yang asas, memahami Bible secara literal, bahwa Bible harus dipahami secara literal, secara tekstual. Kemudian kata fundamentalisme ini bergeser seiring persentuhan Islam dengan Kristen menjadi fundamentalisme Islam, yang mana Islam juga dikaitkan dengan terma fundamentalisme Islam. Dan ini yang nantinya akan fundamentalisme Islam ini salah satu cikal bakal terbentuknya terorisme, yang mana terorisme telah membajak kata jihad sebagai topeng untuk menutupi borok di mukanya. Jadi fundamentalisme dalam Islam waktu itu timbul dikarenakan persentuhan budaya yang tak bisa dihindari. Akhirnya fundamentalisme Islam disematkan juga. Fundamentalisme Islam adalah sebuah pergerakan yang berupaya untuk memahami Al-Quran secara literal. Ini adalah ciri khas pertama yang dilakukan oleh kaum fundamentalis. Walaupun kebelakangannya nanti ada beberapa bagian. Ini adalah ciri pertama dari mereka. Ciri pertama dari mereka bahwa orang-orang fundamentalisme, terutama yang ekstrim, di situ saya sampaikan bahwa kaum fundamentalisme ini ada yang ekstrem, ada yang moderat. Yang ekstrem adalah mereka yang selalu berupaya memahami Al-Quran secara tekstual tanpa pertimbangan sosiohistorisnya, tanpa pertimbangan kontekstualnya. Dan mereka selalu menjadikan jihad sebagai jalan untuk merealisasikan tujuannya. Ini adalah kaum fundamentalisme ekstrem. Kemudian ada kaum fundamentalisme moderat. Mereka adalah yang mereka lebih didominasi oleh para pelajar-pelajar yang seperti Dr. Adyan Husaini ataupun penulis kawakan di Sidogiri, saudara Muhammad Ahyar Ahmad, Muhammad Kusyairi ataupun Ahmad Idris Ahmad. Itu adalah mereka yang selalu konsen yang dapat tergolong pada fundamentalisme moderat. Fundamentalisme moderat tidak bisa kita samakan dengan fundamentalisme ekstrim, karena fundamentalisme ekstrim selalu menggunakan pemahaman literal, dan untuk merealisasikan pemahamannya mereka selalu menggunakan aksi-aksi radikalisme di dalam membumikan pemahamannya. Sedangkan orang-orang di barisan moderat, fundamentalisme moderat, mereka sangat hati-hati dalam memahami satu ayat. Namun pada dasarnya satu, mereka sama-sama menolak apa-apa yang studi-studi yang berbau kebaratan. Artinya mereka sama-sama menolak hermeneutika, menolak paham humanisme, pluralisme, dan juga berbagai wacana-wacana barat yang pada akhir-akhir ini disuarakan oleh para golongan liberal. Mereka konsennya di situ. Jadi dalam memahami ayat mereka beda. Orang-orang moderat dari fundamentalisme dalam memahami ayat mereka terlebih dulu selektif terhadap satu ayat, kemudian mengulas pandangan-pandangan ulama-ulama klasik sebagai pijakan dasar bagi mereka. Yang setelah itu kesamaannya antara ekstrem dan moderat, di situ saya paparkan bahwa kesamaannya mereka sama-sama hadir dalam respek terhadap barat. Jadi baik yang ekstrem, baik yang moderat sama-sama hadir sebagai respek terhadap studi barat. Studi barat yang waktu itu menggembar-gemburkan sekularisasi, disakralisasi, hermeneutika Al-Quran, kritik teks, dan pluralisme, humanisme dan sebagainya, mereka menolak itu. Karena bagi mereka ini tak lain adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh orang-orang barat yang terhimpun dalam gerakan God, Glory, Gospel, yang kita kenal dengan 3G. Ini
semua yang studi barat intinya bermuara pada 3G yang merupakan apa istilahnya tujuan daripada merealisasikan paham-paham mereka. Jadi sedikit demi sedikit mereka beranggapan, orang fundamentalisme beranggapan, baik yang moderat ataupun yang ekstrim, bahwa studi-studi barat tidak boleh tumbuh di dalam Islam, termasuk termasuk aplikasi hermeneutika. Aplikasi hermeneutika tidak boleh tumbuh dalam Islam, walaupun kita ketahui ada banyak sekali ulama, ada banyak sekali para cendekiawan Muslim yang besar dan membesarkan Islam dengan menggunakan aplikasi metode hermeneutika. Seperti kita kenal Muhammad Arkon, Hasan Hanafi, Nasir Hamid, Abu Royyah dan sebagainya. Mereka adalah pengasuh hermeneutika. Namun harus diakui, karena mereka lah studi Islam menjadi kaya. Namun mereka, kaum fundamentalis, baik yang ekstrim maupun yang moderat, sama-sama menolak ini dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh ulama-ulama salaf. Jadi mereka menolak. Mereka menolak paham ini. Sekarang untuk memahami jihad, kalau kita buka kitab-kitab klasik, saya di situ di makalah itu ada mengutip mungkin 7 atau 8 dari kitab tafsir yang saya ambil dari Maktabah Syamilah, ya, program Maktabah Syamilah. Di situ nanti kita akan bahas lebih lanjut bahwa mereka kaum ekstrem adalah orang yang paling gencar dalam mendistorsi makna jihad. Kalau orang moderat, fundamentalisme moderat yang kita kenal sekarang banyak dari golongan kiai kita mungkin sudah banyak. Mereka yang menolak paham-paham seperti ini, namun mereka tidak terjatuh kepada radikalisme. Mereka tidak terjatuh pada keekstriman pendapat. Artinya yang kita salahkan, ikut-ikutan ngebom. Ya. Artinya yang kita salahkan adalah gerakan radikalisme yang mengatasnamakan jihad. Ini pemahaman. Yang kita pahami dari gerakan ekstrim adalah pendistorsian makna jihad yang dilakukan oleh orang ekstrim. Kalau mereka menolak masalah konsep studi-studi yang mereka anggap tidak sesuai dengan Islam, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai melakukan distorsi makna jihad dengan melakukan pemberangusan sesama, dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan yang menjadikan topeng agama sebagai legitimasi, ini yang kita permasalahkan. Karena dengan tindak laku seperti ini, Islam dikenal sebagai agama yang sama. Maka jangan heran kalau saya pernah membaca sebuah entry yang ditulis oleh seorang sahabat saya Kristen di Malang, bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Islam disebarkan dengan pedang. Itu entry mengutip sebuah pendapat seorang kristolog, seorang Islamologi, seorang Orientalisme yang meneliti sejarah perkembangan Islam. Mereka mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Namun hal ini, kutipan ini sudah dibabat habis oleh beberapa pakar Indonesia, termasuk Profesor Komarudin Hidayat telah merekonstruksi ini, dan juga Al-Mukarram Habib Rizik telah memberikan tanggapan terhadap artikel yang berbau seperti ini. Dan disitulah kita mulai memahami bahwa kaum ekstrim telah mendistorsi makna jihad, sehingga kita tidak heran kalau Barat pada saat ini ada istilahnya fobia terhadap Islam, fobia, Islamofobia. Mereka mengatakan saya takut terhadap Islam. Ini dikarenakan apa? Aksen Islam yang selama ini selalu mendistorsi makna jihad. Baru-barusan terjadi adalah ISIS yang melakukan pemberangusan sesama, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan khilafah Islam sebagai tujuan dasar dan menjadikan doktrin agama sebagai pembenarannya. Ini ISIS di mana-mana ditolak, karena ada kegelisahan pribadi. Mereka lantas melakukan gerakan radikalisme yang lebih ekstrim. Ini sungguh yang telah membuat nama baik Islam tercoreng di dunia internasional. Dan ini yang patut kita paham. Termasuk kalau kita dalam PMII kita memahami Islam yang Indonesiawi, itu bahasanya Zuhairi Misrawi, Islam yang Indonesiawi, bahwa di Indonesia sendiri yang didominasi oleh orang-orang Muslim, ternyata ada dari segelintir orang Muslim kita yang telah mendistorsi makna jihad juga. Itu terjadi dengan kasus bom Bali. Ini satu contoh konkret
bahwa kita orang Islam telah mencoreng namanya sendiri. Imam Samudra ini tidak dapat mungkin. Imam Samudra waktu itu adalah komandan lapangan, ya, komandan lapangan dalam kasus bom Bali, waktu itu. Apa yang mereka lakukan terhadap teks Al-Quran? Apa yang Imam Samudra lakukan terhadap teks Al-Quran? Untuk membahas Islam yang Indonesiawi, alangkah baiknya kita mengenal dulu sosok Imam Samudra yang telah menghancurkan makna jihad. Ya, sosok Imam Samudra yang telah menghancurkan makna jihad terkait pro kontra orang terhadap sosoknya. Yang jelas, latar belakang Imam Samudra memang kita kenal sebagai latar belakang yang solid. Mereka adalah Imam Samudra beserta antek-anteknya adalah orang-orang yang soleh dan taat beragama, tidak dapat kita pungkiri. Namun dalam studi Imam Samudra tidak pernah mengenyam dunia pesantren. Imam Samudra tidak pernah mengenyam dunia pesantren. Ini yang kita patut garis bawahi. Tidak mengenyam kuliah. Ya, tidak pernah mengenyam kuliah. Dari mana dia mendapatkan ilmu-ilmu itu? Yakni dia hanya pernah ikut pesantren Ramadan selama kurang lebih 17 hari, begitu yang beliau ceritakan. Pesantren Ramadan di situ beliau ditempa untuk menjadi seorang muslim yang taat dan tanda kutip fanatik. Disitulah timbul jiwa jihad Imam Samudra. Waktu itu apalagi materinya adalah orang-orang Afghanistan yang mengadakan itu. Memang waktu itu setelah peristiwa itu pesantren Ramadan, Imam Samudra mengatakan bahwa dia lebih senang untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu itu Imam Samudra sangat senang membaca bukunya Abdullah Muhammad Azam. Abdullah Muhammad Azam ini salah seorang penulis kawakan di Afghanistan, seorang yang diduga juga anti teroris. Dia menulis tentang jihad, tentang syahid, tentang jihad. Yang setiap kali Imam Samudra membaca buku itu, Imam Samudra selalu menghadap kiblat lantas berdoa, ya Allah, sampaikan saya pada Afghanistan. Saya ingin mati syahid. Ini tujuan Imam Samudra. Awalnya bagus. Dia ingin mati syahid. Saya ingin mati syahid. Ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi setelah terjadi seperti itu, Imam Samudra lantas mendapat sebuah undangan, ya, dari kawannya untuk menghadiri sebuah pengajian yang diadakan di Masjid Istiqlal. Ternyata di situ dia berkenalan dengan seorang yang mengaku bernama Furqon. Beliau adalah seorang aktivis mujahid di Afghanistan, dalam jihad. Dan Imam Samudra merasa terbuka pintu. Ini saya waktu untuk ke Afghanistan. Apa yang dilakukan? Imam Samudra segera mendaftarkan diri, dan akhirnya dengan berbagai dinamika akhirnya dia berangkat ke Afghanistan. Di Afghanistan dia latihan berbagai teknologi yang mana tujuannya pada akhirnya adalah untuk strategi pengeboman. Makanya tak heran kalau Imam Samudra ternyata sangat hebat sekali dalam apa istilahnya dalam strategi perang, strategi pengeboman secara diam-diam tuh hebat sekali. Disitulah dia belajar, bertemu dengan orang-orang hebat yang dianggapnya hebat sebagai orang yang mampu membuka jalannya masuk surga katanya, ya. Akhirnya dia belajar di sana untuk mengendalikan, untuk merakit bom dan melakukan berbagai hal yang mana nantinya dapat membuat dia bisa merealisasikan jihadnya. Pulang ke Indonesia, yang dilakukan pertama oleh Imam Samudra adalah menghubung kawan-kawan rekan-rekannya yang sepaham dengan dari relasi lah ya. Amrozi CS, Gufron, iya Gufron, Ali Imron, dan juga beberapa kawan-kawan yang ada di belakangnya untuk melakukan strategi pengeboman terhadap Bali. Di dalam bukunya Muhammad Hanif Hasan itu dijelaskan bahwa tindak laku Imam Samudra ini bukan tidak didasari, karena selama berada di penjara Imam Samudra mengarang satu buku. Imam Samudra tidak mau disebut teroris. Dia berkata seperti ini, aku melawan teroris. Artinya di dalam buku itu berkesimpulan bahwa aku bukan teroris, tapi aku melawan teroris. Karena yang dianggap teroris waktu itu adalah orang-orang yang bermaksiat di jalanan itu.
Sedangkan Imam Samudra tidak, dan antek-anteknya tidak. Makanya dia menulis aku melawan teroris. Isinya adalah pembenaran terhadap gerakan-gerakan radikal yang dilakukan oleh Imam Samudra dan antek-antek. Di situ dapat kalau di buku Muhammad Hanif Hasan itu dijelaskan dengan detail apa-apa saja isi dari buku itu, kemudian ditanggapi oleh beberapa pakar terhadap buku itu. Satu ayat yang saya ingat, bukan satu ayat, satu kronologi kisah yang ada di situ, bahwa di dalam kenapa mesti Bali? Kenapa mesti Bali? Yang kedua, Imam Samudra mengatakan bahwa sekarang ini saatnya adalah untuk jihad. Semuanya pendekatan letterlek. Saya tidak sempat mencantumkan makalah itu karena waktu yang sangat sempit. Namun bila sahabat-sahabat berkeinginan untuk lebih lanjut, saya memiliki bukunya. Mungkin di sini stoknya terbatas. Karena waktu itu saya beli cuma satu itu ketepatan. Jadi waktu itu di situ diceritakan semuanya menggunakan pendekatan letterlek, termasuk ayat pertama. Ayat pertama yang saya kutip tadi, udina lilladzina yuqatalu bi annahum zulimu, itu adalah ayat untuk pembenaran pertama yang dilakukan oleh Imam Samudra terhadap gerakannya. Memahaminya secara letterlek bahwa sekarang orang Islam di dunia telah didolimi. Di mana yang didolimi? Dalam konteks Islam Indonesiawi, kita sangat toleran kepada orang Muslim, ya kan? Kita sangat plural dalam beragama. Imam Samudra berkaca pada apa? Berkaca pada Afghanistan yang selalu diembargo oleh Amerika. Mereka mengatakan bahwa umat Islam di Afghanistan telah diembargo oleh Amerika dan disiksa. Maka dari itu, Bali yang waktu itu merupakan pusat turis dari Amerika menjadi tujuan pengeboman Bali. Menjadi tujuan. Di sini banyak orang Amerika, maka di sinilah tujuan saya. Karena ini orang-orang ini, walaupun mereka semua adalah warga sipil, mereka telah berbuat zalim. Ini sungguh pemahaman yang sangat letterlek kalau kita paham. Ini tidak, dari mana pemahaman seperti ini mereka dapat, kita tidak tahu. Yang jelas pendekatan tekstual sangat mereka utama. Ini mengingatkan kita kepada para tindak laku radikalisme zaman Rasulullah dulu, zaman para sahabat dulu, kaum Khawarij. Kaum Khawarij memaknai ayat man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka mengatakan bahwa la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dengan dalih man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Waktu itu orang yang selain dengan Khawarij, bukan cuma bertentangan pemahaman dengan Khawarij, tapi orang yang berada di luar jalur Khawarij waktu itu adalah kafir. Beda kampung dengan Khawarij, walaupun mereka satu pemahaman, mereka adalah beda pemahaman. Apa yang dilakukan adalah dibunuh. Berapa banyak sahabat Rasul yang dibunuh oleh kaum Khawarij? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij? Salah satu adalah Khalifah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini seorang yang alim. Kalau kita bahas sekarang orang sekelas Imam Samudra, Abdurrahman bin Muljam, jidatnya hitam, digambarkan jidatnya hitam, berjanggut pula, dan kemana-mana selalu pakai imamah, ya, di Arab kan. Jadi itu yang dilakukan, yang apa? Tapi dia membunuh sahabat Rasul yang sangat mulia, Sayyidina Ali, dibunuh karena dianggap bertentangan dengan akidah Khawarij. Abdurrahman bin Muljam salah seorang dari anggota Khawarij. Itulah yang pertama, yang akhirnya sampai sekarang pun dilakukan oleh beberapa gerakan radikalisme. Disitulah makna jihad didistorsi, bukan di zaman sekarang, tapi sejak zaman Khawarij sudah didistorsi makna jihad, walaupun dengan gerakan yang terbilang sempit karena perbedaan ideologi. Namun sekarang bukan sekedar perbedaan ideologi. Sekarang banyak faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya teroris, ya. Banyak faktor yang mengakibatkan timbulnya teroris. Salah satu adalah perebutan kekuasaan atau berbagai misi-misi yang sebenarnya ingin memajukan golongan mereka, itu yang mereka lakukan. Akhirnya pemberangusan sesama tidak dapat dihindarkan. Di situ saya mengutip, kalau boleh, makalah saya tadi. Nah, di situ dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Saya mengutip ada 7 tokoh tafsir. Di situ Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi wajahidu fillahi jihadan kabiro. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali mengantarkan orang-orang teroris
untuk melakukan jihad. Bahwa kita disuruh oleh Allah jahidu fillah, untuk berjihad di jalan Allah, jihadan kabiro, dengan jihad yang besar. Dengan jihad besar. Di situ kalau boleh saya mengambil kalkulasi sebentar. Nah, di sini saya mengutip ada 7 pandangan ulama ya. Pertama adalah Ibnu Katsir. Bagaimana Ibnu Katsir adalah seorang mufassir klasik ya. Kalau dalam bahasanya Muqsid Ghazali, Ibnu Katsir ini adalah mufassir konservatif. Tapi di sini beliau sudah mulai berpikiran modern, di mana jihad tidak hanya diartikan sebagai sebuah peperangan bermakna pedang. Tapi di sini apa pandangan Ibnu Katsir? Wa qawluhu wajahidu fillahi haqqa jihadi ay bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum kama qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi yang pertama kali disebutkan, kalian silakan berjihad dengan jihad yang silakan berjihad di jalan Allah dengan berbagai bentuk jihad. Bentuk jihad bukan hanya perang. Di sini bi amwalikum, kalian bisa mendermakan harta kalian untuk berjihad di jalan Allah. Wa alsinatikum, dengan lisan kalian. Jihad dengan lisan bisa kita artikan dengan berbagai, termasuk dakwah. Ini bisa diartikan dengan jihad dengan lisan. Orasi jalanan. Wa anfusikum, dan diri kalian. Kama qala ta'ala, dan ayat ini disamakan oleh Ibnu Katsir dengan perintah wa ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah sebenarnya kalian dengan sebenarnya takwa. Ini Ibnu Katsir sebagai coraknya tafsir bin Maksur, artinya di dalam melakukan penjelasan beliau tidak pernah terlepas dari riwayat. Kemudian tafsir Al-Kasyaf, tafsir yang ditulis oleh Imam Zamakhsyari, salah seorang yang paling rasional dalam tafsirnya, tafsir Al-Kasyaf dikarang oleh Imam Zamakhsyari. Bagaimana beliau menanggapi ayat wajahidu fillah? Beliau menjelaskan amrun bil wuzui wa mujahadatin nafsi, bahwa perintah jahidu fillah haqqa jihadi ini adalah perintah untuk berperang. Ini kalau kita pahami secara tekstual di zaman Rasul. Dan yang kedua, wa bi mujahadatin nafsi, dan jihad secara jiwa. Jihad jiwa itu apa? Ya, termasuk introspeksi diri dan berbagai hal lainnya. Ini mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi wal hawa, jihad melawan nafsu dan jihad melawan hawa nafsu. Intinya seperti itu. Wa huwa al jihadul akbar, dan ini adalah jihad yang sangat besar. Jihad terhadap diri melawan hawa nafsu itu adalah jihad paling besar. Jadi ayat ini jelas sangat tidak bisa digunakan oleh mereka kaum skriptural yang memahami ayat secara letterlek, bahwa ayat ini adalah perintah untuk jihad dengan perang saja, dengan pedang ataupun kontak fisik. Tidak bisa dipahami seperti itu. Ini tafsir Al-Kasyaf. Kemudian tafsir yang lebih modern, tafsir Sayyid Tontawi Al-Wasit kalau tidak salah, Imam Tontawi Jauhari, ini seorang ulama di Mesir. Wahya anwaun, dia mengatakan bahwa jihad itu banyak sekali macam-macamnya. Salah satunya jihad wa'da'illah, terus jihadun nafsi dan sebagainya. Kemudian tafsir Ibnu Abbas menjelaskan juga bahwa jahidu billah haqqa jihadi adalah bekerjalah kalian dengan benar-benar bekerja di jalan Allah. Artinya bukan cuma diartikan perang. Termasuk di sini dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Begitu juga Imam Qurtubi memberikan penafsiran. Dan di sini juga dijelaskan oleh Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi mengatakan bahwa ayat jahidu fillah haqqa jihadih ini adalah jihad. Jihad itu ada 3. Salah satunya wa mujahadatus syaiton, memerangi setan. Nah, dari sini sudah sangat jelas. Ada beberapa lagi yang saya kutip demi penguatan argumen untuk tafsir Samarqandi, dan ada beberapa ayat lagi di bawah, termasuk surah Al-Furqan ayat 52, silakan dilihat nanti. Dan yang mana ayat ini menjadi asas tindak laku pemberontakan dan akhirnya membuahkan perbuatan radikalisme terhadap orang-orang dengan pemahaman letterlek. Saya rasa inilah kita salah satu yang untuk sekedar closing statement pada presentasi saya pada kesempatan hari ini, bahwa dalam memahami satu ayat kita tidak bisa hanya sekedar memahami secara letterlek. Kedua, kita juga tidak bisa menafikan pemahaman kontekstualitas, bahwa Al-Quran itu benar-benar konteks dengan seluruh zaman. Ini yang baru kita garis bawahi, bahwa untuk memahami Al-Quran
harus kita bisa melakukan berbagai metode. Salah satunya adalah nasul Quran, nasul kalam, memahami Al-Quran secara terlek. Kemudian setelah itu tidak relevan, baru siyakul kalam, memandang Al-Quran dari sisi kontekstualnya. Kemudian sosiohistoris asbabun nuzul, memahami Al-Quran dari konteks asbabun nuzul agar kita dapat memahami Al-Quran secara komprehensif dan menjauhkan makna-makna yang akhirnya tidak kita inginkan pada zaman sekarang, agar lebih relevan Al-Quran dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan peradaban. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya sampaikan kepada moderator. Wabillahi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira gini, di sini kita sharing wacana, mungkin sahabat-sahabat ingin mengetahui atau lebih kita sharing wacana di sini, ada yang lebih ini. Silahkan kepada sahabat-sahabat untuk mungkin kita sama-sama diskusi terkait dengan makna jihad, karena memang persoalan jihad hari ini kita ya menjadi diskusi sama-sama lah ya. Kita lihat sebagian teman-teman kita yang kadang salah memaknai makna jihad yang hanya sekedar teriak-teriak Allahu Akbar tapi membunuh orang seperti itu. Ini yang menggunakan simbol agama, tetapi di satu sisi, di sisi yang lain menjadikan simbol agama itu menjadikan ancaman bagi orang lain. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama. Saya kira mungkin di waktu yang singkat ini kami persilakan kepada sahabat-sahabat untuk elaborasi. Silakan lah. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sadi Muhammad Berkadri dari Manajemen Dakwah Sumatera. Saya tanyakan terkait masalah jihad ini. Jihad ini kan ujung-ujungnya yang saya pahami, ujung-ujungnya ialah membentuk sistem khilafah Islamnya. Nah, di sini ini ada perbedaan pendapat antara ulama NU dan ulama Front Pembela Islam ya. Nah, ini Brun Gusdur, ulama Nahdlatul Ulama, itu dia lebih menekankan pada toleransi di Indonesia, sedangkan menurut pendapat ulama Front Pembela Islam yaitu FPI, yaitu Habib Rizik Syihab, itu dia lebih menekankan pada syariat Islam dan ingin membentuk sistem khilafah di Indonesia ini. Bagaimana pendapat dari pihak? Ya, silakan. Terima kasih. Yang lain? Dari teman-teman Untan, sahabat-sahabat Untan, silakan. Bapak diborong dia ya. Waalaikumsalam. Kalau sebenarnya dari pengertian atau makna-makna dari sekarang ini bahwa jihad itu identik dengan perang atau pedang. Dan sebenarnya jihad itu tidak hanya dengan pedang atau peperangan, tapi juga dengan lisan. Celurit. Perlu kita pelajari lagi mengapa jihad sekarang ini, makna jihad sekarang ini mengacu kepada tindakan-tindakan yang kriminalitas atau radikal atau yang berkaitan dengan teroris. Perlu kita klarifikasi lagi alasan mereka, mengapa mereka sampai melakukan istilahnya mengatasnamakan Allahu Akbar, tapi mereka membunuh orang, dan juga perlu diklarifikasi sama pemerintah kenapa. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Untan. Mana nih Untan nih? Harus. Kok iyain lagi balik lagi. Mungkin Untan menghadapi satu persoalan gitu. Jihad yang aneh-aneh itu kan biasa banyak. Bagus, saya cukup. Istri soleha idaman suami. Jadi ada anekdot ya, istri soleha idaman suami. Isis. Oh itu sih saya siap jadi khilafah khalifah. Jawab dulu Pak. Oh silakan. Silakan. Yang terkait dengan perbedaan mana jihad antara
ulama NU sama FPI. Ya, sebenarnya ini mungkin cuma perspektif saya, nanti rekan-rekan sekalian boleh menanggapi, menambahkan atau bahkan memperjelas. Mungkin karena saya materi, saya dipersilakan jawab terlebih dahulu. Menurut saya, antara FPI Front Pembela Islam dengan Nahdlatul Ulama itu sama-sama berada dalam satu agama. Karena dalam satu sisi Habib Rizik adalah seorang NU tulen, beliau mengaku sendiri itu. Jadi tidak bisa dikotomi dengan Gus Dur Habib Rizik karena pemahaman yang berbeda. Ini tidak bisa dikatakan bahwa beliau berdua ini keluar dari istilah NU, tidak. Karena di dalam NU sendiri, di dalam Islam sendiri, kita kenal, apalagi dalam NU ada Islam kanan, Islam kiri, ya. Kalau Islam kiri mungkin kita kenal Gus Dur, kalau Islam kanan kita kenal Habib Rizik, ya. Dan statement yang disampaikan oleh antum bahwa ujung-ujungnya daripada jihad itu adalah penegakan khilafah, tidak semuanya seperti itu. Tidak semua seperti itu. Karena banyak sekali apa istilahnya dinamika jihad yang ujung-ujungnya juga tidak bermuara pada ingin merampas kekuasaan. Salah satu contoh yang telah saya sebutkan, kasus bom Bali 1 adalah murni dikarenakan dorongan pribadi untuk mengentaskan maksiat dan mengatakan, dan dengan argumentasi yang sedemikian padat oleh Imam Samudra mengatakan bahwa ini adalah sebuah peperangan sebuah perang yang mesti dihadapi dengan bom, walaupun jadi intinya jihad tidak yang seperti statement yang antum sampaikan tidak selamanya berujung pada khilafah, ya itu. Namun yang ingin saya tanyakan kembali, pertanyaan daripada yang antum sampaikan itu tadi apa? Antara dua ulama ini mana yang lebih tinggi? Masalah itu. Saya harap ketika kita di sini sama-sama berdiskusi, yang saya harap diskusi ini lebih aktif, ya, lebih interaktif. Ketika di sini kita sama-sama berdiskusi, membuka perspektif tentang jihad, apalagi dengan tema besar rekonstruksi jihad, kita dapat memaknai jihad secara lebih dewasa dan secara ilmiah. Ya, saya tidak ingin ketika kita pulang di sini, lantas kita belum bisa memaknai jihad yang sebenarnya. Jadi untuk di mana yang perlu kita ikuti, ini sebenarnya selain kembali kepada Anda pribadi, kedua ideologi yang harus Anda usung. Ideologi yang harus Anda usung adalah ideologi yang lebih bertanggung jawab, lebih relevan dan jauh dari distorsi Islam. Ini intinya. Di mana yang antum anggap sebagai pendistorsian makna Islam, apakah gerakan radikal ataupun yang Anda anggap sebagai distorsi nama Islam adalah adanya liberalisme, humanisme dan sebagainya. Ekstrem kanan atau ekstrem kiri yang Anda pakai. Kalau Anda beranggapan bahwa ekstrem kiri yang dianggap sebagai yang Anda anggap sebagai apa istilahnya pencoreng nama Islam, Anda silakan ikut yang kanan. Ekstrem kanan itu golongan Habib Rizik. Kalau Anda beranggapan bahwa ekstrem kanan ini perlu direnovasi kembali, Anda mau ikut yang modern ataupun ekstrem perlu direnovasi kembali, silahkan Anda milih. Ini ketika kita membuka perspektif, lantas bukan saya maksakan Anda harus ikut ini, tidak. Ataupun Anda dipaksa paham ini yang paling benar, tidak. Makanya di sini kita sama membuka perspektif. Ketika pulang nanti ke rumah, ada bahan pertimbangan, sama-sama menghadapi suatu realitas dengan dewasa. Itu yang saya ingin ajukan kepada Anda. Terima kasih. Sedikit saya masuk. Intinya persoalan memaknai jihad itu kadang maka diskusi ini kita buat bahwa kita ingin coba membedah mengapa kalau boleh dikatakan sebagian umat Islam, sebagian kecil kelompok umat Islam menjadikan jihad itu identik dengan kekerasan. Apa sih dasar argumentasinya? Nah, ini yang kita ingin kaji, kan. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat Hasani bahwa mereka memahami ayat-ayat tentang jihad, konsep jihad hanya sebatas letterlek, hanya sebatas teks Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan illam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, yaitu tok diterimanya. Ketika membaca ayat udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, yaitu saja yang dihantam habis seperti itu. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya definisi jihad yang sebenar-benarnya?
Nah ini yang ingin kita kaji, yang ingin kita sampaikan. Saya kira ini penting dan mungkin ada masukan dari sahabat-sahabat sekalian. Saya kira ini penting ya, mengingat waktu juga semakin mepet. Silakan. Nah terkait pertanyaan yang kedua apa tadi? Mungkin sahabat sekalian. Silakan Bang Ali. Assalamualaikum. Terkadang orang memahami jihad itu kan sesuai dengan apa yang dia baca, baik dia baca dari buku, baik dia baca dari kondisi sosial. Contoh ketika kita berada di Palestina, mungkin kita akan mengatakan bahwa jihad itu perang, ya kan? Pernah saya dengar sebuah hadis, bukan pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah, saya amalan apa yang bisa kita ikut? Apa jawaban Rasulullah? Nah, tidak lama berselang dari itu, salah satu sahabat itu meleburkan diri untuk berperang dan meninggal. Nah, Rasulullah menjawab, apa? Pernah masuk surga. Salah seorang sahabat yang melihat ini artinya bahwa ini radikal ya, pikiran yang radikal ya. Tapi di zaman Rasulullah ini juga sangat radikal juga juga ketika orang banyak membaca buku juga soal hal-hal berbau jihad, penanaman tentang bahwa jihad itu adalah pengalaman Islam. Apalagi kita juga tahu bahwa Islam ini juga awalnya juga dari Islam ya, ketika di Madinah yang dengan kondisi yang plural, ternyata selain itu ada pesan Rasulullah juga kepada sahabat untuk melakukan ekspansi. Ternyata ekspansi yang dimaknai oleh sahabat-sahabat kita itu membuka peperangan ya kan? Ketika gubernur atau pemerintah itu tidak tunduk kepada Islam, perangi ya? Mungkin seperti itu. Nah, artinya bahwa harapan apa sih sebenarnya di Indonesia ini harus menggunakan makna jihad itu seperti apa? Nah, ini yang perlu kita kaji bersama. Jadi apakah makna jihad ini ketika masuk ke satu titik akan berubah? Berubahnya seperti apa? Ya kan? Kita ini kan ingin merekonstruksi makna jihad, merekonstruksi makna jihad. Nah, ketika kita hanya memaknai jihad bahwa jihad itu bahasanya memang jihad itu berperang di jalan Allah, ya kan? Sebenarnya jihad itu berperang di jalan Allah, baik itu menggunakan harta, apa dan lain sebagainya lah, itu mungkin makna jihad di jalan Allah. Nah ini yang perlu kita juga tadi, kita tidak hanya membaca hanya bagian karangan-karangan. Yang saya tahu kenapa juga Habib Rizik itu yang pernah saya dengar, mungkin pernah baca sedikit, kenapa Habib Rizik juga gerakan-gerakan konservatif dan gerakan Islam yang Moderat. bukan moderat, yang agak ke ekstrem, kenapa mereka itu mengeluarkan? Karena ada bahasa di dalam kaum Islam yang agak moderat itu ataupun yang agak plural,
mengatakan bahwa agama itu sama-sama benar, ya kan? Nah ini yang sebenarnya ini mungkin orang awam akan salah nangkap sebenarnya. Mungkin satu sisi orang awam akan nangkap jaringan deal gitu kan, dua ini Israwi dan lain sebagainya, gerakan dari apa Islam liberal itu pasti akan mengatakan bahwa agama sama-sama benar. Ini juga akan bisa merusak gitu ya, merusak tatanan gerakan Islam itu sendiri. Kenapa? Loh, saya apa orang itu agama kebenaran sama-sama benar, mereka sebayangnya hanya satu. Lebih baik saya masuk itu kalau sama-sama benar. Masih ada bahwa kata maksud surga itu ada di pintu, ya kan? Karena udah lama tidak pegang buku ya. Mama ini karena surga ini hadir ke sini mengembalikan kembali dunia buku ya. Cuman nggak masuk, cuman apa yang saya pernah dengar. Nah ini tentu kita ingin merumuskan rekonstruksi jihad itu butuh kajian yang sebenarnya sangat mendalam. Pertama, menurutku kita harus dulu Islam di Indonesia ini seperti apa? Sama nggak dengan masuknya Islam? Contoh hari ini, contoh ya, sampai mungkin saat sekarang ini saja Islam baru bisa masuk di Spanyol. Sekarang kan dibunuh kan? Jika ada yang mengaku dirinya Islam itu hanya PKI. Dari PKI itulah mulai Islam itu mulai masuk. Pasca runtuhnya Bani Umayyah II ya. Bani Umayyah II udah itu Bani terakhir Turki Usmani. Manda tak ada untuk di sana. Sampai itu bahwa di Tinggal. Sudah tidak ada Islam, padahal Islam dulu itu daya di sana. Sultanan. Nah ini penting. Ya. Nah di mana yang perlu adanya jihad dengan perang, di mana juga yang tidak. Nah, apakah makna jihad yang akan kita rekonstruksi kembali ini ada tahapannya atau tidak? Nah ini sebenarnya tadi ini saya bertanya. Sebenarnya kita ingin menurunkan makna jihad seperti apa? Nah, yang kondisi sosial dengan apa? Yang sesuai dengan Kalimantan Barat ini seperti apa? Apakah kita akan jihad melawan gubernur? Mungkin bisa jadi. Aduh. Ini hanya pikiran nakal ya. Kalaulah mahasiswa itu sebenarnya boleh berpikiran nakal, tapi tidak ditransfer untuk masyarakat awam. Harapan kita seperti itu. Waduh, jihad lawan gubernur. Masyarakat awam yang menerima akan keliru. Jihad lawan gubernur. Saya juga ingin bertanya dengan kemarin. Baik, terima kasih. Karena ini ya karena kita ini semua sama-sama belajar. Ya kita bedah bersama. Mungkin seperti itu memang benar tidak ada apa ilmu itu fleksibel dan selalu berkembang. Harapan kita ini semua itu menjadi ini. Siap bang. Sahabat kan dulu sama-sama sahabat itu sama-sama saling ini. Mudah-mudahan ini hanya beberapa hal yang perlu untuk kita kaji. Mungkin hanya saja Baik, mungkin langsung tanggapi. Baik, saya ingin menanggapi terlebih dahulu jawaban dari Bang Ali Fauzi bahwa memang ketika kita membahas suatu hal, suatu perkara, kita tidak akan pernah terlepas bahasanya William Party itu adalah premis di dalam melakukan presentasi ataupun melakukan rekonstruksi suatu makna. Premis ini adalah suatu hal yang mengantarkan yang menyelubungi seseorang di dalam melakukan apa saja ya. Premis ini adalah hal yang menyelubungi seseorang dalam melakukan apa saja, yang mana premis ini dapat mengantarkan seorang kepada konklusinya nanti. Artinya seorang mufassir juga tidak akan pernah terlepas dari masalah premis. Artinya ketika dia mengeluarkan suatu pendapat, mengeluarkan suatu maklumat, mufassir tidak akan pernah terlepas dari sosio-historis yang melatar belakanginya, keadaan konteks yang melatar belakanginya. Saya setuju dengan pandangan Bang Ali bahwa ketika kita berbicara masalah jihad ini zaman Rasul, jihad dengan pedang itu adalah jihad yang sebenarnya. Maka kita tidak heran kalau di dalam hadis kita menemukan bab jihad tersendiri.
di dalam Al-Quran kita menemukan ayat-ayat yang jihad memang dikhususkan pada waktu itu. Namun tidak terlepas dari sosiohistoris waktu itu yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Setelah itu kecenderungan seseorang. Nah, jadi sosiohistoris yang kita alami sekarang, ketika kita merekonstruksi makna jihad, tidak terlepas dari sebenarnya mau seperti apa pemahaman jihad kita ini. Kita dari organisasi saja sudah ditanamkan bagaimana menjadi orang Islam yang Indonesiawi. Saya rasa seperti itu ketika saya banyak membaca tentang KPMI-an, bahwa kita menjadi seorang Islam yang Indonesiawi, Islam yang sesuai dengan konteks historis di Indonesia. Ketika kita membahas masalah jihad di Indonesia, maka jihad yang paling tepat, merekonstruksi mana jihad yang paling tepat adalah jihad intelektual, karena di antara kita pemahaman kita masalah-masalah agama dalam bidang intelektual, dalam bidang industri transformasi ataupun sebagainya, dan kita masih cenderung jumud dan konservatif. Maka ketika membedah suatu masalah, itulah yang akan kita jadikan asas nanti. Ketika membahas masalah jihad contohnya, kita tidak lagi berkonotasi jihad itu adalah perang. Karena apa? Ini lain konteksnya dengan di mana contohnya? Ketika kita berada di Palestina, yang mereka disiksa oleh Israel, lain konsep jihadnya. Inilah fleksibilitas Al-Quran sebenarnya. Betapa Al-Quran begitu lentur di dalam memainkan tiap roda kehidupan manusia. Betapa Al-Quran begitu fleksibel dan relevan dengan kehidupan manusia. Disitulah kita memahami teks dan perlunya perlunya mendalami kajian-kajian yang bersifat seperti ini. Yani memahami kontekstualitas Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang konteks sosial kita. Sosial kita aman, damai, namun kita masih berada dalam kejumudan berpikir, maka jihad adalah jihad intelektual umpamanya. Namun ketika kita berada di dalam posisi tertekan, penindasan di mana-mana, maka yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab dan orang kafir, maka jihad adalah perang. Jihad adalah perang. Begitulah Al-Quran melegitimasi semuanya. Ketika berbicara masalah jihad perang, oke. Ada landasannya, oke. Ketika berbicara masalah jihad intelektual, landasannya ada, oke. Ini Al-Quran. Dan Islam begitu relevan dengan adanya Al-Quran. Jadi itu yang dapat saya tanggapi dari statement yang disampaikan oleh Pak Kursi. Kemudian pertanyaan dari saudara ini mungkin nanti bahwa kalau menurut saya satu hal yang membuat jihad ini selalu berkonotasi pada makna buruk seperti itu. Satu hal saja, ini akibat dari kejumudan pemahaman. Kejumudan memahami suatu teks, terutama satu teks. Karena jihad itu berangkat dari Al-Quran. Jihad berangkat dari perintah dalam Al-Quran. Dan semua ayat-ayat yang membuat gerakan radikalisme yang dilegitimasi oleh agama berangkat dari Al-Quran sebagai doktrin. Berangkat dari Al-Quran. Apa yang membuat mereka salah mengartikan adalah kejumudan berpikir mereka. Mereka terlalu memaknai Al-Quran secara tekstual. Contohnya orang Khawarij waktu itu memahami Al-Quran secara tekstual, malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Akhirnya yang terjadi gerakan radikalisme karena mereka dianggap kafir dan harus diperangi. Dan begitu juga setelah sampai kita gerakan radikalisme sampai sekarang masih berkutat pada pemahaman teks yang secara terlek. Maka dari itu ketika kita mengadakan diskusi seperti ini, sama-sama membuka perspektif dan kedepannya nanti sama-sama kita renungkan yang mana yang harus kita ambil dan yang mana pemahaman yang harus kita buang. Mana pemahaman yang jumud dan mana pemahaman yang progresif. Itu yang saya dapat tanggapi dari pertanyaan saudari tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Saya kira gini ya, diskusi tentang makna jihad dalam konteks keindonesiaan memang menarik. Kalau tadi sahabat Hasani mengatakan bahwa hari ini kita mengalami keterbelakangan dalam persoalan pola berpikir. Umat Islam hari ini mengalami keterbelakangan dalam soal pola berpikir. Ini juga menjadi diskursus. Tapi juga di satu sisi hari ini umat Islam juga mengalami keterbelakangan dalam soal ekonomi. Saya kira jihad ekonomi juga penting. Jihad ekonomi juga penting. Artinya memaknai makna istilahnya jihad dalam artian konteks keindonesiaan itu penting. Kalau kita lihat keluar sedikit aja, pasar-pasar itu dikuasai oleh orang non gitu kan.
Nah ini juga ya miris kita melihatnya begitu kan. Non Madura. Bukan non Madura tapi non Muslim ya. Padahal Nabi kita itu mengajarkan kita untuk berdagang gitu kan, jadi orang pengusaha. Nah apakah sebenarnya jihad dalam hal ekonomi juga penting? Nah ini harus kita diskusikan bersama sebenarnya, dan tentu ya implementasi dari rekonstruksi daripada makna jihad itu ya hendaknya memang kita arahkan ke sana. Artinya selain jihad intelektual juga jihad ekonomi ya disesuaikan dengan memang kondisi dan kebutuhan masyarakat umat Islam pada masyarakat kita. Saya kira itu. Bagaimana sahabat-sahabat ini masih mau dilanjut atau kita habiskan gitu? Silakan Pak. Dari ini langsung live dari YouTube nanti. Masuk YouTube sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema dari luar biasa, mudah-mudahan menjadi awal dari untuk dapat menemukan sebuah makna tentang akan kita yang bekal bergerak ke depan juga. Itu memang nggak bisa sampai nggak selesai cuma hari ini. Sepakat. Karena apa? Dari tadi kita pernah mendengar tentang maknanya itu sendiri. Kita hanya berbicara di satu perang dan perang. Ketika kita menyalahkan itu tidak bisa. Karena yang pada dasarnya kita perang, kan? Yang tadi disampaikan oleh sahabat Hasan itu artinya apa? Artinya dalam jihad itu memang tidak sama-sama berperang. Dan untuk saat ini dalam konteks keindonesiaan untuk berperang itu tidak cocok dan tidak relevan. Ya. Dan kita berada di negara yang aman. Pertanyaannya kan akan muncul lah, jihad apa yang kita lakukan untuk Indonesia sendiri? Kan juga menimbulkan pertanyaan baru ketika berbicara jihad. Mana jihad? Artinya harapan saya sahabat-sahabat, karena saya jujur saya pribadi kurang memahami tentang jihad atau kesalahan jika di pertanyaan lain juga jihad atau hukum jihad jika Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sahabat Mulyadi. Langsung yang selanjutnya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iftan Lahyan dari dan depannya di Fakultas Hukum. Kalau saya lihat tentang diskusi kita pada sangat menarik. Kalau dari tadi kita jadi terjun ke jihad. Kenapa Ambrosi itu dikatakan terorisme bukan jihad kan? Karena kalau saya pribadi melihat dari perspektif hukum. Wes, perspektif hukum. Ya. Kalau tidak salah Ambrosi itu bom pertama kali pada tahun 2002 kan? Iya. Sedangkan pada tahun 2002 itu tidak ada undang-undang mengatur tentang terorisme atau pembunuhan. Tidak ada. Kalau nggak salah tepatnya pada tahun 2003 maka melalui Presiden Megawati mengeluarkan Perpu itu peraturan mengganti undang-undang. Ya. Dan disahkan pada di tahun 2003 juga. Abu Rozi ini saya angkat kasus Abu Rozi karena tadi nampaknya lebih condong kepada kasus Abu Rozi ngebom Bali itu dikenakan
melanggar pidana. Yang pertama itu pasal 340 tepatnya 340 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatakan perbuatan ataupun deli, kata bahasa Belanda deli, perbuatan tindak pidana itu pembunuhan berencana pada saat, tepatnya pasal 340 itu pembunuhan berencana dengan terorganisir, itu diancam maksimal hukuman mati. Dan undang-undang tahun 2000 tentang undang-undang tahun 2003 yang dibuat oleh Presiden Republik itu tentang terorisme, pemberantasan terorisme. Nah, di sini kalau kita sahabat-sahabat dari kesimpulan ataupun mengkaji tentang terorisme, saya mengambil definisi terorisme bukan jihad, terorisme. Sebenarnya, kalau misalnya kita kaji dia bom Bali, kenapa dikatakan terorisme? Ya kan? Apakah setiap orang yang melakukan, pertanyaan, apakah setiap orang yang melakukan ataupun organisasi yang melakukan pengeboman ataupun tindakan di satu ruangan, misalnya di ruangan sini ya, di restoran misalnya, kita berada di suatu lingkungan ruangan itu, terjadi ledakan, entah kenapa, ataupun karena faktor alam ataupun karena petir kan, apakah itu dikatakan terorisme juga? Kan enggak, ya kan? Jadi terorisme itu ada unsur-unsurnya. Salah satunya orang dah pasti, iya. Orang dah tak mungkin lah, hewan ni bisa ngebom, tak mungkin. Yang kedua itu terorganisir, itu syarat dari seseorang ataupun yang melakukan tindak pidana dikatakan terorisme. Yang ketiga itu harus siap, apa artinya dari segi keuangannya terorganisir. Tidak mungkin orang itu melakukan terorisme dengan tersendiri, tidak mungkin. Pasti ada kawan. Masih ambil tidak banyak arti-artinya kan. Pertanyaannya kenapa amnesti itu dikenakan hukuman mati, tidak apa artinya amnesti pada saat itu dieksekusi melalui undang-undang terorisme, bukan undang-undang yang berada dalam KUHP, ya kan? Dan ada dua undang-undang yang dikenakan oleh pemerintah pada saat itu. Yang pertama undang-undang tahun 2003 tentang terorisme. Sedangkan pemerintah pada saat itu mengenakan atau memberikan sanksi kepada amnesti pada undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang setelah kejadian itu. Iya, setelah kejadian. Sedangkan dalam pasal 1 KUHP, pasal 1 KUHP menyebutkan, kawan-kawan mungkin apa namanya, kita yang sharing masalah. Dalam pasal 1 KUHP menyebutkan tidak ada suatu tindakan yang dapat dipidana atau dihukum melainkan ada peraturan yang masuk terlebih dahulu. Misalnya itu contohnya. Misalnya kan, saya mengambil helm itu, maaf, ini foto. Saya mengambil helm yang foto. Sedangkan tidak ada yang mengatur, tidak ada aturan ataupun peraturan yang mengatur terlebih dahulu. Apakah itu dikenakan dikenakan? Kan tidak. Bahasa hukum itu peraturan tidak berlaku surut ya, kalau tak salah saya kan, begitulah ya. Hanya coba Pentagon itu yang meledak itu berapa? Tahun berapa? 2002. Iya. Bom Bali berapa? 2002. 2002 juga. Enggak, Pentagon 2000 bang. 2001. Nah, ini seakan-akan pasti ada pesanan dalam artian undang-undang ciptaan dimasuk juga dalam artian ini kan ini pasti yang namanya ada kendaraan kuasa. Kita ini kan terkadang orang bisa tahu ini politik global. Kawan sahabat-sahabat juga Badan hukum. Katanya tadi nggak ada undang-undang tentang teroris ya, Gerakan ada pada transnasional. tahun Megawati. Nah, ini juga undang-undang sama juga dengan ketika komersialisasi. Nah, undang pesanannya apa itu? Tanda petik kan, pasti ditanyakan kepada pemimpin. Nah, ini yang paling terpenting. Kenapa? Karena banyak undang-undang masuk itu memang benar-benar harus diganti. Siapa tahu ini pesanan siapa? Terkadang
teror kan nggak mungkin juga kan. Gerakan intifada bom bunuh diri yang dilakukan di Palestina itu juga pasti berencana gitu kan. Kenapa mereka melakukan itu kan? Ada ketakutan Amerika Serikat untuk itu, karena tidak bisa untuk mengalahkan gerakan intifada itu, gerakan bom bunuh diri ya itu. Karena di Indonesia juga memang yang paling ditakuti jihadnya. Ketika Menku mengeluarkan resolusi jihad yang punya itu kan diusir penjajah dari negeri tanah air kita. Nah ini artinya ada ketakutan ketika umat muslim ini melakukan jihad. Maka dengan secara perlahan bahwa ini ada permainan politik ya, untuk menutupi, maka orang yang melakukan jihad itu bisa saja ISIS itu sana ya kan, untuk membombardir Timur Tengah. Bisa jadi. Iya. Hah? Karena kalau memaknai jihad itu kan jihad itu enggaknya kalau dimaknai secara spesifik ya nggak bisa. Maksudnya kalau mau pun pengen memaknai jihad yang sebenarnya, karena memang jihad itu bermakna umum yang kemudian diimplementasikan di berbagai ranah seperti perang, seperti perang, seperti menuntut ilmu. Kalau bagi orang itu yang melahirkan orang ada itu adalah bagian dari jihad ketika itu melahirkan orang. Nah, saya harapkan sahabat-sahabat ini tidak terkungkung dengan pemahaman yang jihad itu hanya sekedar perang. Kalau terkungkung dengan pemahaman bahwa jihad itu harus membela terhadap kepada orang yang berbeda keyakinan, maka sahabat-sahabat akan selalu memaknai jihad dengan perang fisabilillah. Memahami jihad itu ya suatu ya kesungguh-sungguhan, baik itu kesungguh-sungguhan dalam ilmu, kesungguh-sungguhan membela harkat martabat, baik itu dalam perang. Apa yang bisa dilakukan kita untuk berjihad dalam konteksnya di Indonesia itu bermacam-macam. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatakan jihad itu jihad fisabilillah itu adalah jihad yang harus mengangkat senjata ataupun melawan orang kafir, tidak peduli dia kafir harbi ataupun dini. Nah itu terkontaminasi dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini di Timur Tengah. Nah dalam artian itu saya harapkan kelompok-kelompok ini sudah mereduksi makna jihad dari mungkin satu dalil, satu ayat gitu. Bahwa jihad itu harus melawan kafir gitu. Itu sudah mereduksi, dan saya harapkan juga jangan mendistorsi ataupun jangan bahwa ini jihad ini bukan jihad, tetapi kemudian kembali dengan tujuan. Kenapa saya bilang kembali dengan tujuan? Karena kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidi bahwa segala urusan segala sesuatu itu tergantung dengan tujuan kan. Kalau menuntut ilmu itu dibilang jihad, kan? Sekarang pertanyaannya menuntut ilmu itu tujuannya apa? Kalau menuntut ilmu katakan belajar untuk menghack orang, mencuri katakan password, membobol ATM, ya itu bukan jihad. Kalau berperang melawan kalau perang melawan jihad ekonomi, tapi tujuannya itu untuk menguasai katakan Cina, katakan Cina itu menguasai negara ekonomi. Misal kalau ingin berperang misal berperang dengan Cina, tapi tujuannya itu untuk menguasai kembali menguasai ranah perekonomian, itu bukan jihad. Menurut saya begitu. Ya, terima kasih kepada Bang Ali dan Bang Umar. Saya kira wacananya di sini
sangat banyak berkembang. Artinya konsep jihad itu sebenarnya fleksibilitas makna jihad itu sendiri yang ingin kita gali sebagai warga pergerakan. Artinya kita berusaha untuk memahami bahwa jihad itu tidak hanya sekedar identik dengan qital, jihad bil qital, jihad dengan agenda-agenda peperangan. Terlepas misalnya yang terjadi misalnya dalam konteks misal Palestina, itu persoalan lain lah ya, seperti itu kan persoalan lain sebagaimana yang digambarkan oleh Bang Andi tadi gitu kan, dalam konteks beberapa konteks negara realitas politik di Timur Tengah tidak bisa kita samakan dengan konteks Indonesia. Tiba-tiba nanti ada perang senjata, kontak senjata di Indonesia yang awalnya damai-damai aja gitu kan, nggak tahu menahu dengan kondisi politik di Timur Tengah. Seperti itu saya kira ini diskursus yang lain. Tetapi hari ini kita berusaha untuk minimal target kita hari ini alhamdulillah bisa tercapai terkait dengan bagaimana merekonstruksi kembali makna jihad sesuai dengan apa yang sebenarnya tertuang daripada nas-nas baik itu yang secara letterlek maupun secara kontekstual dan kita kaitkan dengan kondisi hari ini. Saya kira diskusi kita mungkin betul kata Bang Umar dan sahabat Miftah tadi tidak cukup hanya sekedar sehari, bisa nanti kita sambung di lain kesempatan baik itu secara formal maupun non formal. Saya kira ini menarik. Namun sebelum itu saya berikan kesempatan dulu kepada sahabat Hasani untuk mungkin sedikit memberikan closing statement terkait ini. Terima kasih. Untuk menutup presentasi saya pada kesempatan hari ini adalah perlu dicatat bahwa sesungguhnya ketika kita sama-sama membuka perspektif baru, membuka perspektif masalah rekonstruksi jihad, maka di situ kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya memahami Al-Quran, dari yang namanya memahami suatu doktrin. Memahami suatu doktrin agama tidaklah cukup dengan pemahaman tekstual, tapi dengan konteks kontekstual sesuai dengan sosiohistoris yang melatar belakangnya kita. Kita di sini belajar berada di sosiohistoris yang relatif aman, maka konteks jihad sudah tidak relevan untuk diartikan sebagai dengan konotasi perang. Tapi jihad adalah jihad yang dapat mengantarkan peradaban pribadi menuju yang lebih baik dan dapat mengikis kejumudan menuju yang lebih progresif. Itu yang dapat saya sampaikan untuk menutup statement. Terima kasih kepada sahabat Hasani. Saya kira beri aplaus yang meriah dulu. Terima kasih. Saya selaku moderator mewakili teman-teman pengurus komisariat IAIN Pontianak mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabati atas kehadirannya dan kesediaannya untuk menghadiri diskusi lintas komisariat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Pontianak yang kali ini mengangkat tentang tema jihad, rekonstruksi makna jihad. Terima kasih dan mudah-mudahan diskusi ini merupakan awal niat baik kita untuk kembali mengkaji persoalan-persoalan kekinian dalam rangka menambah perspektif sharing wacana kita terhadap persoalan-persoalan yang ada pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam pelayanan dan penyembuhan mudah-mudahan ya ginilah adanya gitu kan kalau di IAIN gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.